kali ini kita podcast lagi bersama-sama dengan orang-orang yang wow, yang luar biasa. Sebenarnya hari ini temanya itu musik. Berhubung tamu yang kita undang ada kesibukan, jadi kita akan bahas topik yang lain lagi. Oke, kali ini saya bersama dengan, bisa mungkin perkenalkan diri lagi ya? Atau sudah? Sudah. Oh, kali ini kan Om Ketua, namanya Hasan. Kalau beliau dengan biasa dipanggil Bang Gesta ya. Kalau nama asli Pak Pragesta. Kalau Om ini satu yang belum dikenal ini, baru pertama kali masuk di podcast. Boleh perkenalkan dirinya dulu. Oh iya, nama Lama santai. Relax jam bahas. Soalnya biasa namanya baru pertama tuh kamera jadi agak sedikit grogi. Oh iya, nama. Untuk nama Heluan Tuliangan. Siapa? Heluan Tuliangan. Heli. Heluan Tuliangan. Heluanto. Liangan. Liangan. Oke. Biasa dipanggil siapa ini? Dipanggil biasa Wanto, kalau tidak Roger. Roger ya? Iya, bisa jadi. Rombongan jerawat ya? Iya. Oke, ini asli dari mana Om Manto? Saya asli Perantau Utara, Pangkalasian. Oh, dari Pangkalasian. Iya. Tapi dengar-dengar bisa bahasa Saluan juga ya? Oh, kalau saya Saluan 100% asli. Baru lahir di Balantak. Iya. Itu bagaimana itu? Orang ayah Balantak atau mama? Mana sebenarnya kalau ikut dari torang apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kakek, tapi kalau orang dari torang kong buyut, ini, begitu. iya dari torang kong memang menetap di sana. Yang dulu kan menjahit tuh, kalau orang dulu kan orang Cina pertama masuk di Indonesia kan menjahit tuh di Apa yang dijahit? baju kan, tidak mungkin juga bibir. Berarti ini asli mana ini sebenarnya ini? Asli Pangkalasian. Pangkalasian, tapi tahu bahasa Saluan. Asli. Mungkin boleh perkenalkan gabung di komunitas motor apa? Oh iya, saya gabung di komunitas Matic Brothers Group, jabatan wakil ketua. Oh, berarti sama dengan ini, Bang. Iya, Kalau Bang kan kalau tidak salah pendirinya Matic Brother. Iya. Lu. Tapi dengar lalu ada sempat gabung juga di ini komunitas lain kan? Oh iya, sempat gabung di komunitas lain. Kita sharing-sharing toh. Iya. Sempat gabung di komunitas lain. Sempat juga pernah membawa nama komunitas tersebut di luar provinsi. Iya deh. Ini mantan ketua. Tapi saya dengar lalu rencana gabung di MBN kayaknya banyak yang tidak setuju ya? Atau bagaimana Bang? Oh, itu karena begini. Itu karena jelaskan dulu. Itu karena jejak dari Si gua hantu perjalanan mungkin agak sedikit itu, tapi alhamdulillah dari Matic Brothers bisa berubah dari yang sedikit-sedikit bisa dikikis lah. Jadi sebenarnya kita bisa tangkap juga bahwa ketika kayak tadi Om Anto kan bilang kena gabung di komunitas lain, habis itu keluar tuh. Nah, ini juga menjadi problema juga buat kita teman-teman di Loop. Karena banyak orang gabung, setelah itu keluar lagi, bisa udah bikin baru, keluar lagi. Itu supaya dibilang apa kira-kira itu Bang kalau mau bagi itu? Kayaknya dong cocok main kelereng saja ya. Biar eksis itu. Iya, itu untuk saran sih ya, namanya berkomunitas pasti ada masalah, tapi ya. Jangankan kita, kalaupun ada masalah jangan kita buang teman, tapi kita buang masalah. Iya, secara tidak langsung kayaknya mereka sendiri memasang image dari diri mereka, jadi orang lain itu pandang orangnya begini. Kalau dia yang jadi sumber masalah berarti dia yang dibuang. Nah, oke. Jadi masalah klub banyak simpang siur ya, bukan simpang siur, maksudnya banyak kita hidup di resah dan gelisah kelompok menunggu di sini. Berbeda-beda gitu. Oke, kayaknya kita akan bahas ini masalah leadership ya. Bahasa Inggris tadi gitu macam Om Jiki lalu. Leadership, kepemimpinan. Subscriber. Hah? Apa itu? Subscriber apa dulu? Angga. Oh, TikTok dia punya. Sorry, Angga nanti ada jatah dia. Oke, ini kita akan bahas tentang kepemimpinan, Bang. Kayaknya sebelumnya bagusnya bahas dulu sponsornya tuh. Oke. Kasih kopi. Ya, kali ini kita disponsori oleh Bakso O setiap minggunya. Ya, boleh kita berikan aplaus buat Bakso O. Jangan lupa anaknya Bakso O. Sekali-sekali transfer. Bakso lebih puas ambil sendiri. Iya. Gitu, ya. Tapi ada lebih bagus. Lebih puas disuapin. Kali ini kita disponsori juga oleh ada biasa ya brand-brand kita dari teman Bolt Riders dan Boulderwood. Dengan produk jarum Produk jarum. Jangan lupa produk-produk jarum. Siap.
Kali ini kita akan bahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu secara umum itu dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Itu berarti sangat berpengaruh juga, Bang. Ketika kita memimpin satu kelompok atau organisasi, itu berpengaruh dengan dirinya kita berarti. Kira-kira bisa sharing-sharing dari mungkin dari Bang. Ketika gabung di klub yang besar di Bandung, TAB kan sekarang sudah umurnya 28 tahun kan? Berarti ada suka duka. Ada suka duka ketika sudah 28 tahun. Kira-kira kiat-kiatnya saja, kiat-kiatnya itu dalam mempertahankan klub itu bagaimana kira-kira? Kan kita bisa sharing-sharing juga biar kita komunitas yang ada di LUK bisa sedikit-sedikit belajar dari komunitas-komunitas yang sudah lebih besar gitu, sudah lebih lama. Boleh dipersilakan Kakanda, iya. Bisa sharing-sharing mungkin pengalaman. Iya. Sharing pengalaman ya. Maksudnya saya juga memang sudah lama di TAB, tetapi ya lama juga meninggalkan TAB, bukan karena meninggalkan keluar atau bagaimana, tapi karena tugas. Jadi meninggalkan kota Bandung, tapi saya tetap aktif kan, jadi member tetap ya, karena tiap tahun kita registrasi gitu. Nah kalau mungkin kiat apa ya, kalau kiat ya saya rasa tidak pantas untuk memberikan kayak ceramah, bukan ceramah juga ya, minimal yang saya tahu lah, yang saya pernah alami kan begitu. Jadi kalau kiat-kiat untuk bisa bertahan, komunitas bisa bertahan lama dengan member yang solid, mungkin kalau saya lihat yang pertama kepimpinannya dulu tuh. Ya, betul. Pimpinan itu kan, dari pimpinan itu bisa diidentikan dengan ketua kan, kepala, atau disebut raja juga tidak, bukan. Nah ketika kalau kita menganggap ketua ini atau pemimpin ini seperti raja kan, otomatis anak buahnya ini harus nyembah, harus ikut DP mau begitu, harus ikut maunya dia atau keinginannya pimpinan ini seperti apa, walaupun tidak baik misalkan begitu. Nah kalau ketika kita bicara leadership, berarti kan betul kepemimpinan, pimpinan leader itu berarti dia sebagai nahkoda. Kalau ibaratnya kapal, dia nahkoda, dia mengarahkan ke kanan ke kiri, dilihat ada rintangan apa, anak buah yang maksudnya bekerja, bantu untuk mengarahkan kapal juga, mengendalikan kan. Tidak mungkin juga nahkoda kerja sendiri. Ada bagian mesin kalau dalam kapal, ada bagian jurumudi kan, seperti itu. Dia cuma menunjukkan belok kiri berapa derajat begitu kan. Nah jadi ini intinya pimpinan juga tidak mungkin bisa bekerja sendiri, kan tetap harus ada andil dari anggotanya. Berarti kalau dari istilah itu kan, pimpinan juga tidak akan bisa bekerja dengan baik ketika anggotanya tidak support. Jadi harus satu frekuensi. Betul. Jadi ketika si ketua mengarahkan ayo kita ke sini kan, maksudnya memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan support kan begitu. Jadi walaupun dia sebagai pimpinan, tapi dia harus memposisikan dirinya bukan sebagai raja, sebagai pimpinan ini ya sudah, ayo kamu ikut di belakang saya, tapi kamu support saya kan begitu, disokong juga. Betul. Ketua tanpa anggota nggak ada artinya. Betul. Jadi harus saling begitu. mensupport. Anggota pun kalau nggak ada ketua yang baik, hancur juga. Betul. Jadi memang harus saling support dan tidak ada egois. Menurut saya tidak ada sifat egois atau individualistis atau bagaimana. Jadi ya semua harus saling mendukung. Harus bisa, maksudnya ketika ketua salah, jadi dia harus siap menerima kesalahan, menerima teguran mungkin. Menerima masukan, menerima kan teguran sih, maksudnya kalau keteguran kan kayaknya kurang etis. Cuman setidaknya ada saran dari anggota dan ketua harus legowo. Legowo ini berjiwa besar menerima masukan ketika perintahnya atau sarannya dia salah. Ya anggota mengingatkan yang baik kan tidak apa-apa gitu. Jadi karena kebanyakan juga mungkin yang kita lihat mungkin sekarang atau orang-orang lain lihat mungkin kata leadership ini atau pemimpin itu seolah-olah kayak bos. Padahal sangat berbeda. Leadership dengan bos atau pemimpin dengan bos itu kan beda. Kalau leadership itu, kalau kita pemimpin itu
kita sama-sama berjalan. Beda dengan bos kita kan menunjuk kan, ambilkan ini, ambilkan itu. Tapi kalau pemimpin itu harus sama-sama kita ada bersama-sama dengan anggota-anggota kita. Jadi mungkin mengarahkan. Menurut saya kalau bos kan identik dengan dia di belakang, Ya, gua yang maju loh. betul. Kamu yang perang duluan, saya nanti belakangan. Ya, Tapi kayak kalau catur. nah betul. Tapi kalau leader kan dia yang di depan, dia yang arahkan. Ya. Ayo kita ke sini. Saya Betul. di depan kamu begitu. Jadi ketika apapun yang terjadi dengan anggotanya dia harus bertanggung jawab. Dia harus sebagai pelindung, pengayom. Bukan berarti cuma suruh saja yang pinginnya di kemana-mana digendong kan begitu. Bukan begitu. Malah dia sebenarnya yang harus menggendong teman-temannya ibaratnya. Karena banyak orang salah kaprah. Betul. Ketika mereka punya jabatan sebagai seorang pemimpin, banyak salah kaprah ketika dalam komunitas untuk tidak datang ini apa segala rupa, dimarah-marah. Saya pun pernah mengalami ketika ada anggota saya, maksudnya sudah tidak mulai kompak lagi, saya pun menyadari ini saya yang salah atau dorang. Jadi sama-sama introspeksi diri kan. Apakah karena saya yang salah atau anggota? Karena beda kalau pandangannya bos. Kalau nggak datang, so marah-marah segala rupa. Tapi kalau kita pemimpin harus kita cek juga mungkin salah satu faktor mengapa mereka tidak lagi bersama-sama. Ya mungkin karena kesalahannya kita mungkin. Tapi kan ya itulah balik lagi. Ketika seorang pemimpin juga kalau tanpa aturan kan akan muncul kesewenang-wenangan, semena-mena, semaunya saya ketua, kamu harus ikut maunya saya. Nah, untuk itu adalah aturan kan. Aturan itu mengendalikan anggota dan mengerem ketua juga biar dia tidak terlalu ini over begitu istilahnya dalam ininya dia ya rata-rata kalau saya perhatikan kan banyak orang yang menganggap setelah saya ketua, setelah saya jadi pemimpin di tempat, ya kamu harus ikut maunya saya. Rata-rata seperti itu memang. Ya bukan di komunitas saja, di dunia kerja kan sama seperti itu. Jadi ya memang jiwa kepemimpinan ini sulit didapatkan. Ya, sangat penting. Sangat penting juga. Jadi memang harusnya ketika pemimpin menerapkan aturan ya sesuai dengan aturan yang ada. Boleh ditegur, dimarah kalau salah ya wajar. Anggota pun harus jiwa besar dong, jangan berarti dimarah langsung tersinggung, sakit hati. Ya kecuali kalau sudah dimaki-maki mungkin di komunitas kan akal tuh. Apa gitu kalau bukan bekerja dan tidak digaji. Beda di kantor lah, di kantor mungkin ketika dia jadi bos, kamu terima gaji, kamu harus laksanakan dong kewajibanmu kan begitu. Kalau di motor kan hobi. Ya jadi mungkin teguran boleh kalau memang salah, tapi ya tahu batasan. Anggota pun juga jangan seenaknya. Ketika ketua terpilih, ya kita hargai dia walaupun siapapun itu orang. Jabatan yang kita lihat, dia pemimpin kita, dia nahkodanya kita. Kalau nahkoda sudah dipercaya berarti hancur kapal pun begitu. Ini banyak pengalaman di kapal. Bagaimana kalau nahkoda itu sementara tak tidur, bagaimana itu kapal berjalan sendiri atau di barem sendiri? Tidak, kalau untuk nahkoda ya dia cuma pemimpin di mana mengarahkan perjalanan kapal dari suatu tempat ke tempat tujuan, yang dimana yang mengatur perjalanan sudah diatur sama mualim 1, mualim 2, mualim 3. Tapi nahkoda itu berperan penting dalam perjalanan. Tapi apa istilahnya itu kalau yang pekerjanya itu? ABK. Iya, anak buah kapal. Jadi nahkoda juga butuh, toh? Butuh ABK. ABK betul? Iya. AKB. ABK. ABK, anak buah kapal ya. Anak buah kapal. Kira aku bukan milikmu. Nggak ada apa lagi. Jadi mungkin kesimpulan yang saya dengar ini mungkin ini kan kita memimpin organisasi kan. Berbicara organisasi berarti ada generasi. Bisa ada apa ini? Berbicara organisasi pasti ada generasi. Jadi regenerasi. Jadi generasi itu tidak butuh tuntutan ya sebenarnya. Betul. Dia butuh tuntunan. Iya, sadar apa? Tepuk tangan dulu. Dapat kata-kata ya. Jadi generasi itu tidak butuh tuntutan. Karena beda kan? Tuntutan dengan tuntunan. Kalau tuntut berbicara datang ini ngana apa segala rupa. Harus. Itu wajib. Kalau tuntutan mengarahkan yang lebih diharuskan. mengarahkan. Jadi kita sebagai seorang pemimpin seharusnya kita harus menuntun, bukan batuntut. Kita orang batuntut, pasang anak macam contoh anak motor, ngana pasang kaca spion. Padahal terang sendiri tidak ada kaca spion. Jangan pakai knalpot bogar, brong sendiri
I cannot vote. Jadi sebenarnya pemimpin itu berarti lebih cenderung apa ya? Contoh. Contohi anggotanya. Mm-mm. Jadi sebelum dia menegur, dia tegur Dirinya diri sendiri. Iya. Sangat menarik. Kalau menurut ketua, bagaimana Saya kira-kira tadi pandangan cerita ketua? tadi, kalau mungkin kita sebagai pemimpin begitu kan, harusnya kita sadar diri dulu tuh. Kita ini cocok atau tidak menjadi pemimpin. Ya. Karena kita ini sebagai pemimpin harus mengarahkan anak buahnya kita. Maksudnya mengarahkan itu bukan itu seperti yang Tidak bilang, batuntut. bukan batuntut, Menuntunnya tapi mengarahkan. menuntun orang. Ya, betul. Karena dalam kepemimpinan ini, dalam suatu organisasi, kita itu kan ada tujuan. Ya, Tujuan itu macam kalau kita sebagai pengusaha, kita ada tujuan, kita harus sukses, kita harus pokoknya naikkan terus omset. omset. Ya, betul. Sebagai itu juga organisasi Harus kita punya tujuan yang harus kita laksanakan, kita sukseskan. karena ibarat kalau kita mau naik motor tuh tidak ada tujuan, habis bensin di jalan, putar-putar. Yang dikasih salah bukan motor, orang sendiri itu. Bagaimana tidak ada tujuan, jadi habis bensin. Jangan kan bawa motor ya, bahkan hidup saja butuh tujuan. Itu tujuan. Jadi so ada tujuan hidup ini atau masalah pasangan sudah ada mungkin atau? Ya sebegitulah. Bercerita tentang Oke, mungkin Bang ada tambahan mungkin tentang Kalau sekitar kalau leadership. kita mengutip istilah biar keren sedikit. Orang ini malam jadi Mario Bros dulu. Soalnya Mario Teguh ada tuh Mario Bros. Iya. Kan jadi kalau ibaratnya pemimpin ini kan jelas panutannya. Ya. Jadi ibaratnya kayak sekelompok anjing saja kalau dipimpin oleh singa dia akan ditakuti, dia akan hebat. Tapi ketika sekelompok singa dipimpin oleh anjing, seekor anjing, hancur itu organisasi. Kelompok itu tidak ada artinya. Jadi That's pemimpin right. itu yang memang harus lebih, maksudnya secara bukan lebih dari segi fisik atau finansial, bukan, tapi pemahamannya, Ya, betul. jiwanya, mentalnya, nah itu harus lebih bersikap dewasa ketika ada konflik dalam internal, dia harus bisa selesaikan untuk Mental itu. harus kuat. Iya. Terus dia bisa netral tuh. Ya, jangan terlalu ada anggota yang agak keras kepala, langsung jengkel, langsung marah, kan tidak. Dia harus ada masalah yang berkelahi pun jangan langsung menjudge yang berkelahi ini, oh sudah orang kasih keluar, kan tidak begitu. Jadi orang kasih ketemu, kita bicarakan dan dia jadi penengah yang baik, kan begitu. Itu harus seperti itu. Seharusnya memang pemimpin dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena ini yang dibawa kan orang-orang kita pimpin kan banyak. Mau terlepas dia 10 orang atau berapa orang, kita harus lebih banyak mendengar sebagai seorang pemimpin. dan tidak semua juga yang di bawah itu juga mendengarkan apa yang di itu toh. Iya, jadi ada ini sih, ada plus minusnya kan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin jadi harus butuh apa tadi Bang? Mental itu harus kuat. Ya, makanya berarti kan ketika hubungan ini kan harus jelas, ketika ketua juga punya mental yang baik, anggota pun harus punya mental juga yang baik dong. Ya. Jadi menghargai ketua itu perlu, ketua juga menyayangi anggotanya, kan harus saling menghargai, itu harus ada. Jadi orang-orang juga sekarang sudah pintar, mereka mau lihat mana yang harus diikut, mana yang tidak. Karena kebanyakan kan sekarang ini mungkin cuma di Kota Luk, di tempat-tempat lain juga mungkin banyak. Ketika mereka gabung sudah keluar dari komunitas ini, buka klub baru, mereka jadi ketua. Ya. Nah, itu mungkin sah-sah saja karena itu kan hak asasi manusia. Iya. Menjadi pemimpin semua boleh. Boleh, bebas. Cuma menjalankannya ini yang apakah mereka siap dan apakah orang-orang yang ingin mereka rekrut siap mengikuti mereka? Karena sudah melihat jejak-jejak sebelumnya. Sebenarnya kan seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang leadership, sangkut paut juga dengan dunia pekerjaan. Sebenarnya di dalam rumah juga itu merupakan ini ya Bang. Jadi fungsi dari leadership itu berpengaruh juga dalam rumah. Kayak orang yang sudah berkeluarga kan, bagaimana dia mengontrol segi keuangan, apa yang harus dia beli untuk kebutuhan dengan keinginan kan beda kan. Berbeda kita masih jomblo-jomblo begini, jadi belum jelas ini arahnya. Kalau yang ada bagaimana? Kalau yang jadi kita bisa. Ada Wanto. Kalau Wanto, bagaimana sudah persiapan sampai saat ini? Sudah siap? ada samar-samar sedikit. Tapi so siap ini. Kalau mental so siap Mental siap untuk disakiti. Sadar. Tuh. Supaya tidak menyakiti lagi. Iya. Karena kalau untuk menyakiti kayaknya sudah berhenti, cuma yang sekarang masih
disakiti. Kalau dia berumah tangga bukan mentalnya belum siap, cuma nekat saja. Oh nekat. Bahaya kalau nekat ini. Karena orang tua bilang yang penting nekat dulu. Yang penting nekat sama bajalan ya. Modal nekat berarti. Modal nekat. Tapi nekat tanpa perhitungan berarti mati sia-sia. Maksudnya ya ikuti juga nekat perhitungan. Bagaimana mau pimpin istri sedangkan orang belum bisa memimpin diri sendiri. Makanya sampai sekarang ini saya masih jomblo. Karena masih mau pimpin dulu sendiri diri. Bukan masih ini supaya Oke, mungkin kepemimpinan itu kalau kita bicara masih luas Bang. Luas. Mungkin dari secara pandangnya Om Anto mungkin. Melihat tadi kan Om Ketua dengan Bang sudah jelas, mungkin dari pandangannya Om Anto. Bagaimana itu? Pemimpin itu seperti apa sih harusnya? Pemimpin itu suatu bagaimana yang maksudnya memimpin suatu organisasi supaya berjalan baik. Ya sadang. Ya ibarat bagaimana ya sama dengan orang manusia tuh. Sama itu dari atas, dari kepala. Kalaupun kepala susah menggerakkan untuk badannya kita, maka kita akan tergerakkan di tempat yang menarik sama. ini. Iya. Jadi kepala itu berpengaruh kan? Berpengaruh ya, kepala itu berpengaruh. Di saat, jadi, karena kayak yang tadi keinginan. Nah, orang mau ingin begini, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan begini. Jadi apa yang orang ingin, kamu harus begini, tapi kebutuhannya orang kan bisa begini, harus mengikuti begini. Jadi orang harus ikutakan kebutuhannya orang bagaimana. Dengan itu jangan terlalu ikutakan keinginan. Jadi kalau kita boleh ibarat tadi betul Om untuk bilang menarik sekali bahwa pemimpin itu ibarat kepala dalam satu organisasi atau apapun itu. Jadi sangat berpengaruh ketika kepalanya ini sudah mulai bengkok-bengkok, jelas berpengaruh. Berpengaruh ya di bawah. Macam ini saya sedikit sharing tuh pengalaman saya. Saya kan ketua di Sonic. Jadi ketua mungkin salah satu ketua di Look yang agak begini sedikit. Saya tuh. Jadi dorong lihat ini dompet ketua ini aneh-aneh, bapak gombal perempuan. Jadi secara tidak langsung anggota ini ikut-ikut. Bagaimana anggota? Jadi semulai ada ini, jadi berpengaruh sebenarnya ini ketua ya. Maksudnya pemimpin ini berpengaruh juga. Jadi ketika kepalanya itu sudah mulai tidak benar, kayak contoh ular. Kalau ular itu kan sebesar-besarnya ular. Mau ular piton, ular apa? Jadi lomba. Bukan baik itu. Jangan bicara kotor bicara kotor. Maksudnya lubang untuk dia masuk begitu. Iya, maksudnya cari sangkar. Cari sangkar untuk berlindung di mana? Sangkar kalau sangkar atau burung. Bicara ular atau burung ini. Jelas ular atau burung ini. Jadi kalau mau bunuh ular kan, kalau kita mau bunuh ular itu apanya yang duluan dimatikan? Kepala. Berarti kepala itu sangat penting, berpengaruh di kepala ini. Pengaruh sekali. Iya. Nah ini menurut ketiga narasumber kan, saya kasih contoh kasus. Misalkan dalam komunitas, organisasi apapun itu, contoh ketuanya ini korupsi. Keburukannya cuma di situ, dia korupsi. Mungkin ini pertanyaan ini kena juga semua, mungkin bukan cuma di komunitas mungkin atau ya siapapun itu pekerjaannya apa, mungkin kena juga. Contoh, kalau ketuanya ini korupsi, mengambil uang kas contoh, itu harus kita tindak lanjuti, keluarkan langsung atau bagaimana? Ini kita sharing-sharing. Dari siapa duluan yang mau kira-kira? Mungkin dari saya dulu. Iya dari Bang dulu. Ya, ini pengalaman pribadi. Ya. Ini pengalaman pribadi dari klub saya di Bandung ini. Ya tidak perlu disebutkan nama klubnya, Siap. sudah tahu. Jadi ketua yang lama itu sempat dia menggunakan uang kas di komunitasnya saya ini kan sudah bukan hitungan ratusan ribu, sudah bunyi belasan puluhan juta malah. Dapat motor baru. Ya, jadi ketika dia menggunakan uang kas itu sempat ketahuan ketika diaudit oleh tim gitu di dalam internal itu kan ada tim diaudit untuk pertanggungjawaban tiap tahun. Diketahuilah ada beberapa jumlah uang yang dia gunakan dan tidak jelas kemana larinya. Nah, sempat pihak dewan pengurus, dewan penasehat semua memanggil yang bersangkutan. Ya, yang langkah pertama dipanggil, diselesaikan secara kekeluargaan. Ketika sudah dipanggil, dia sampaikan dia akan mengganti uang itu walaupun dicicil. Oke. Nah, jadi komunitas itu waktu itu ketika itu dewan penasehat tidak berpikir untuk mengeluarkan, tidak. Jadi kita buat komitmen tuh akan diganti dengan cara dicicil.
Tapi ternyata setelah tenggang waktu yang diberikan tidak ada sedikit pun uang yang dia cicil. Akhirnya dia dilepas jabatannya sebagai ketua dan dia dilepas juga sebagai member. Oh, berarti secara tidak langsung dinonaktifkan. Ya, dicabut status keanggotaannya di komunitas itu. Jadi disita semua atributnya. Kan itu padahal sudah diselesaikan secara kekeluargaan, awalnya ditawarkan untuk ya sudah dibayar saja. Ya. Tidak main langsung keluarkan lah, apalagi mau jalur hukum tidak. Karena Ya. ini kan Masih balik lagi ini kekeluargaan komunitas ini keluarga kan Ya, gitu. betul. Dalam keluarga kan begitu, ada konflik ya selesaikan dulu lah di keluarga Ya. baik-baik. Ketika yang bersangkutan tidak mampu dan tidak bisa memenuhi janjinya, ya sudah dia dengan legowo dia terima dikeluarkan, atributnya dilepas. Oke. Ya sudah, akhirnya ya komunitas pun tidak memperpanjang urusannya sampai ke polisi. Ya sudah, dianggapnya sudahlah begitu. Dikeluarkan saja, yang penting anggota sudah tahu hasilnya kan seperti apa, ya ketua itu sudah digantikan sampai sekarang. Oh, berarti karena kasus itu Ya, ketua betul. Karena kalau kita bicara uang sangat Betul, sensitif sensitif sekali. 10.000 saja ngana ambil wanto uang bensin itu satu botol. Ya, nyawa 10.000 saja. itu nyawa di Nyawa komunitas. itu. Kalau tidak doi percuma juga komunitasnya berdiri. Iya, karena dimulai dari kejujuran. Betul. Ketika kita tidak jujur, maka ya ada apa kemunafikan di dalam situ kan. Sama seperti cinta tuh, ketika kita salah memilih hati, ya Sakitlah yang kau akan dapat. maksud kita mencintai dia tidak jujur. Curhat lagi curhat. Itu masalah cinta dulu. Iya, cinta kan Oh, tentang itu leadership nanti juga tuh. nanti episode berikut. Episode dari Episode berikut. Oke, jadi Cinta. kesimpulannya dikeluarkan. Dikasih keluar setelah upaya kekeluargaan ditempuh tapi dia tidak bisa memenuhi janjinya, ya sudah dikeluarkan dengan berat hati, bukan Jadi bukan niat dikeluarkan sebenarnya, tapi ya karena memang dituntut pertanggungjawabannya kan begitu. karena itu juga jadi contoh juga kan. Betul. Besok-besok ada anggota yang bikin lagi atau Iya. pengurus lain, nanti mereka akan patokan yang kemarin Iya. masa kan dikasih lulus saya ini kan biasa begitu. Jadi sanksi tegasnya seperti itu, dicopot dari jabatan dan Sebenarnya kan kalau mau dipidanakan pun bisa. masuk Masuk, cuman ya itu lagi. Ketika ini keluarga, masa sih orang tega, orang keluarga, orang mau laporkan ke polisi kan. betul. Karena ketika kita gabung di komunitas ya bukan berbicara taman kopi, Iya. taman naik motor. Kita baru kita gabung di komunitas berarti sama-sama kita siap menjalin satu keluarga. Iya. Jadi kayak Wanto begini. Kalau tidak gabung di komunitas tidak kenal Wanto. Ketika saya tidak gabung di komunitas tidak kenal Bang dengan ini. Jadi karakter seorang pemimpin itu sangat penting juga ya, Bang. Kembali lagi ke pemimpin. Ya, ibaratnya kalau ketua atau pemimpin ya, bukan ketua. Pemimpin itu ya berarti manusia setengah dewa. Ya, betul. Begitu kan, jelas secara IQ harus di atas teman-teman. Ya. Maksudnya bukan berarti pendidikan yang tinggi, tidak. Ya, Berarti tidak. dia harus Secara pemahaman. wawasannya luas, terus kependewasaan dirinya juga lebih baik dong. Ya, istilahnya harus ada isi. Betul. Jangan tong kosong nyaring cuma karena atribut tuh ini sesuatu pakai Ketua. atribut ini tuh Ya, begitu ditanya tidak tahu berarti tong kosong nyari. Karena ada juga saya banyak ketemu juga dengan ada beberapa orang, kalau kita lihat secara umur oke lah, secara profesi mungkin ada, Ya. cuma ketika pemahaman di dalam satu komunitas agak kurang. Bukan berarti kita maksudnya bukan lebih hebat dari mereka, karena secara tidak langsung ketika mereka siap jadi pengurus ataupun ketua, secara tidak langsung dia harus siap untuk mengetahui hal-hal yang bersangkut paut dengan komunitas itu sendiri. Karena ketika ditanya terus tidak paham, percuma berarti kita punya nama sebagai jabatan gitu. Ya kan, kalau masalah istilahnya ketua harus pintar, tidak. Ya, Pintar betul. itu kan relatif. Ya, betul. Maksudnya ketika orang mau belajar, ya dia akan tahu. Ya. Gitu. Nah, berarti kan syaratnya sebenarnya menjadi ketua ya banyak tahu, banyak sharing dengan Ya, anggotanya atau teman-teman di luar sana. Nah, dia akan bawa ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya ke dalam Ya. komunitas kan begitu. Pintar, ilmu dalam berkomunitas kan tidak ada sekolahnya. Ya, betul. Dengan Jadi, seiringnya waktu. ya itu tumbuh karena pengalaman. Ya, betul. Gitu. Jadi ya memang perlu ketua itu harus Ya, sekali betul. untuk mencari pengetahuan, mencari pengalaman buat di-sharing ke teman-temannya. Iya. Ya syukur-syukur ada anggotanya yang
punya pengalaman lebih bagus, Ya. nanti sharing lagi dengan ketua. Ya, betul. Ketua itu intinya tidak perlu, bukan gengsi, Ya. tidak perlu malu, bertanya sama anggotanya ya nggak apa-apa, Ya. nggak masalah kan begitu. Ini kan nggak ada yang sempurna manusia, Ya, tetap harus saling memberitahu, menegur kalau ada yang salah. Walaupun dia ketua bukan berarti anti masukan, anti Ya. teguran. Karena kan ada mungkin Ada, orang-orang betul. tertentu kan, Betul. saya ketua Saya tidak- kan harus dengar apa Ya. yang saya bilang, kan banyak, sehingga mungkin itu menjadi perpecahan dalam satu Betul. organisasi. Iya, kalau ketua modelnya begitu ya tidak lama. Tidak pantas sebenarnya. Mungkin kalau perang ini bukan dibunuh orang, mungkin anggota sendiri coba bunuh dia kan begitu. Betul. Kalau terlalu egois kan. Ya betul. Jadi kalau dari ketua sendiri mungkin ada pengalaman tentang ini, mungkin tentang terkait masalah kepemimpinan di dalam komunitas atau apapun itu yang mungkin kita sudah pernah dapat, mungkin bisa sharing-sharing di sini tuh. Kalau yang saya dapat untuk saya sekarang sebagai ketua, yang tentang kemarin itu yang saya lama di Palu, Ya, karena kan memang betul ini kepemimpinan ini pemimpin ini memang mempengaruhi sekali dalam teladan ya. apa organisasi ini. Ya, Itu ya saya betul-betul. lama di Palu, akhirnya apa, pecah, maksudnya jarang orang kumpul lagi, sudah tidak ada apa Komunikasi, komunikasi, los lari-lari sendiri orang. lari-lari sendiri. Baru Oh, berarti secara tidak langsung anggotanya itu maksudnya dia karena bagaimana? tidak ada pemimpin, Ah, jadi bergerak orang dengan sendirinya Nah, begitu ya. oh berarti mereka menaruh harapan sama pemimpin. Berarti ya kalau begitu. iya secara kalau yang langsung. di sama saya begitu Ah. orang. Oke, oke. Tapi kemarin ini pas saya datang lagi, kumpul lagi. Oh, berarti ada sisi positif dengan negatifnya. Positifnya berarti anggota ini cuma percaya ketuanya ini, oh betul-betul jadi teladan kan. Di sisi negatifnya dari posisi ketua, ketika lama maksudnya tidak selalu dibiarkan, mungkin sudah amburadul mungkin. Berarti ada sisi positif dengan negatif juga. Mungkin dari pemantau ada pengalaman mungkin. Kan dulu saya dengar sempat membuka satu. Coba sharing-sharing dulu. So niat, so desain. Solusi ya teh. Untuk niat desain sih so ada, cuma ya itu Karena berjalannya waktu. karena berjalannya waktu berpikir juga. Iya betul. Kita membuat karena ini klub ini bukanlah jadi ajang saingan. Oh tidak, membernya saya banyak bukan. Iya. Tapi di mana klub ini biarpun cuma berapa orang tapi solidnya gitu. Buat Nah, apa itu member yang- sekian? Buat apa member? Sampai member 20 orang tapi di dalam tadi tahu so baku kacau ke sana mari. Itu yang paling penting. Kuantitas lebih penting itu kualitas daripada kuantitas. Cuma maksudnya kuantitas juga berpengaruh. Tapi lebih penting itu Kualitas. kualitas. Betul. Ngapain banyak orang padahal tidak punya kualitas. Mendingan sedikit tapi punya kualitas. Tapi salah juga sebenarnya kalau cuma sedikit. Tapi ya Tapi di yang mana-mana penting di mana tergantung. tempat, yang penting di mana member loyal begitu. Cuma dia loyal dalam bentuk waktunya bagaimana sama orang apa semua. Karena sekarang kan jabatannya sekarang wakil ya. Berarti ini kan contoh ketuanya ini kan sekarang lalu lalang ke sana kamari ini. Pak Ketua tuh, ketuanya MBL kan. Ah ini bagaimana ini? Wakilnya bagaimana? Apakah ada amanat langsung? Ya amanat langsung. Kalau untuk amanat, Ketua. untuk amanat sih kadang tidak ada. Kadang kita mengambil alih tidak. Inisiatif sendiri. Inisiatif tidak. Ah, ini yang paling mungkin penting. di luar kota sibuk dengan kerja, jadi kita inisiatif. Oh begini, kita harus begini. Jadi ya paling kalau untuk ketua ya itulah karena yang penting terbaik untuk komunitas. Saya tidak ada untuk bertentangan. Oh tidak bisa, saya tidak izin begini, harus membuat begini. Oke, oke. Mungkin Bang ada tambahan tentang ini? Masa materi maksudnya tentang leadership apa yang masih kurang mungkin? Maksudnya yang perlu kita benahi sebagai pemimpin mungkin. Tambahan lagi kalau untuk orang semua dari penasihat, kalau untuk Ya. dengar semua dari sini. Pokoknya kalau Ya betul, sangat betul. kita di Matic Brothers mau siapa anggota pun kasih masuk, oh begini saja, oke kita ikut. Yang penting- Karena dalam komunitas kan ada ketua, ada penasehat mungkin. Kayak sama seperti di pemerintahan kan ada presiden, ada dia punya penasehat presiden kan ada jubirnya presiden kan ada. Jadi mungkin di dalam komunitas juga ada. Kalau saya sendiri kan kemarin sudah sempat bilang bahwa penasihatnya kami pun sendiri dari Sonic itu Bang Gesta. Jadi saya angkat langsung walaupun tidak perlu minta izin. Barang terlalu banyak orang baca cerita tuh, oh boleh berarti jadi tropeano ini penasihat. Jadi penting juga ini
Kira-kira penasihat yang ketua ini bagaimana ini? Dia punya alur ini, dia lebih di atas atau sama-sama begini? Ya, kalau simpelnya ya menurut saya begini, ibaratnya kayak sebuah mobil. Ketua ini setirnya, wakil mungkin pedal gasnya, mungkin seperti itu. Oke. Anggotanya, struktur pengurus, bendahara, sekretaris, bannya mungkin, atau divisi-divisi lain ya ban. Ketika anggota ini penumpangnya. Nah, ketika supir ibaratnya setir ini ke kanan, bannya ke kiri, bukan celaka, mati semua. Kan ibaratnya begitu. Berarti perlu sinergitas. Maksudnya kekompakan lah. Kekompakan antara pengurus dengan jajarannya, terus anggota kan cuma mengikut saja. Kan ibaratnya begitu. Ketika mobil ini sudah mewah, saya rasa penumpang akan nyaman. Kalau mobilnya cuman DP setir saja so goyang, DP ban so kempes-kempes, DP rem pakai solok, penumpang juga pasti otomatis saya tak mau naik mobil itu. Kan begitu. Berarti otomatis anggota pun akan pergi dengan sendirinya. Tapi kalau mobilnya nyaman, Alphard dalam mobil baru, penumpang biar muta tidur di situ, dia suka, kan begitu. Ya ibaratnya seperti itu. Tapi lebih penting juga harus ada yang mendampingi. Iya. Cuma sendiri bagus ya. Kembali lagi ke pendamping. Jadi pendamping itu ibaratnya orang yang di samping kirinya itu kayak penasihat, kayak instruktur belajar bak mobil tuh kan ada tuh. Jadi ini yang calon pengendara, ibaratnya ketua, dia digodo kan. Jadi instrukturnya kan sebelah kiri. Itu sebagai penasihat mungkin ya, dalam komunitas. Jadi komunitas ini ketua itu tidak lari sendiri, ada juga penasihat. Mungkin penasihat yang tidak secara struktur, tapi secara mungkin lebih apa ya? Lebih ke relationship, lebih ke hubungan mungkin. Jadi orang yang dipercaya, walaupun namanya tidak ada di struktur, mungkin atau orang dipercaya, bisa jadi penasihatnya saya, mengarahkan saya yang bengkok-bengkok begini itu. Supir saya kan ketika laju penumpang bakal ingat. Pir pelan-pelan, jangan orang mau celaka, kan begitu. Sama dengan ketika ketua sudah bertindak di luar batas, anggota juga, Pak Ketua jangan beginilah, kan begitu. Tegur yang sopan supir juga, kalau ditegurnya kasar, pasti marah. Kita PO tuh, kita yang bastir, kan begitu. Turun jalannya. Begitu akhirnya keluarlah, disuruh turun atau bagaimana, kan betul. Tapi ketika dia dengar penumpang, Pir pelan-pelan, iya, enak lah, kita sama-sama semua menikmati. Betul. Nyaman. Jadi semua saling bersinergi. Betul. Kalau di kapal itu kan seperti kayak tadi ya, nakoda harusnya ada kerjasama dengan ABK. Kalau nakoda ini sudah agak mebong-mebong atau dia tidur tuh mabuk laut, sementara mau tenggelam di lautan asmara tuh kan bahaya. Makanya harus diingatkan oleh kepada penasihat ataupun pelatih lah di dalam. Kalau macam pemain bola kan, pemain bola ini sama tahu orang main bola. Tendang tahu tuh cuma dia butuh pelatih. Berbicara tentang pelatih. Apakah pelatih ini pemain atau cuma pelatih? Ya pelatih. Bagaimana ini? Ini menarik juga ini. Ini kan pelatih. Sana pergi di sana. Padahal dia bermain. Karena dia berpengaruh. Berarti dia secara knowledge berarti bergerak secara itu ya. Gitu. Nanti mungkin dia tidak secara praktek. Betul. Tapi dia bisa mengarahkan. Maksudnya dia punya pemikiran itu maksudnya apa yang orang masih pikir di satu, dia sudah mungkin sudah di 5 atau berapa tuh. Tapi kalau istilah pelatih menurut saya tidak tepat. Kenapa? Sekarang pelatih ini belum tentu pemain bola. Belum tentu juga jago main bola, tapi dia jago strategi. Kan berarti secara teoritis saja kan. Kalau supir dengan instruktur, jelas instruktur tahu bastir, mengajarkan orang tahu kan begitu. Jadi ya sebelum dia instruktur mengajarkan orang lain, ya dia dulu harus tahu pengalaman, berarti kan yang dibutuhkan. Gitu. Betul. Kalau pelatih sama seperti kita mau ajar orang naik motor tuh. Berarti yang belajar pasti tahu dulu. Harus tahu dulu. Kalau dia tidak tahu bagaimana? Injak kopling. Yang diajar belum tahu naik motor, orang yang belajar juga tidak tahu. Sama-sama masuk berarti kan gitu. Jadi ini kepemimpinan ini sangat penting sebenarnya dalam suatu organisasi apapun itu, pekerjaan di kampus atau di mana. Dimanapun tempat, pemimpin itu. Jadi boleh dikata ini pemimpin ini sebenarnya kesimpulannya dari seorang pemimpin mungkin atau bagaimana? Maksudnya kesimpulan dalam sebuah penindakan begitu ya? Apakah memang berfokus dari pemimpin itu sendiri atau ada musyawarah? Jelas mungkin ada musyawarah. Cuma porsinya mungkin lebih banyak persennya yang mengambil kesimpulan mungkin dari
ketua mungkin ya, atau bagaimana Bang? Kalau menurut saya tuh pemimpin itu tidak mengambil keputusan itu harus dengan mufakat dulu berarti. Oh iya, karena ada kan musyawarah ya. dulu dong. Tidak bisa dia semena-mena tanpa dari struktur kepengurusan ini saya mau keluarkan saja tapi tidak kasih jelas alasannya apa. Ya, kan begitu. Nah, berarti kan harusnya mendengar dulu dari semua pihak. Ya. Dari pengurus-pengurus nanti hasilnya bagaimana, ketua lah yang menyampaikan kepada yang bersangkutan kan gitu. Bukan berarti semaunya dia, tidak. Ya. Jadi kesimpulan bersama-sama. Ya, cuma dalam porsi ada, maksudnya lebih porsinya lebih banyak dari ketua. Bersama-sama menjalankan ini dalam satu tujuan. Iya. Contoh kasus yang kemarin itu yang Bang bilang itu sudah dimusyawarahkan bersama-sama. Oh berarti memang semua setuju. Ya sudah sepakat kan, berarti tidak ada pro dan kontra kan setelah itu. Tidak ada juga arogansi dari ketua kan, tidak ada. Berarti secara langsung orang yang berkasus itu, kasus itu dia sadar diri juga. Iya. Mungkin ya. Nah ini penting juga sadar diri. Iya. Itulah. Jangan ada begitu. Tidak saya bikin apa-apa kan banyak itu. Mencari alasan untuk dibenarkan. Iya. Karena orang yang beralasan itu banyak lika-likunya yang susah ditebak begitu. Karena kedalaman hati seorang kan susah ditebak. Kalau coba akulah segala penyebabnya. Iya, sama seperti cinta. Cinta itu kan dua hati satu denyutan kan, dan dua jantung satu debaran dia. Untuk menyatukan dua hati agar tetap sehati, maka harus hati-hati memilih hati. Sebab hati yang kurang hati-hati akan menimbulkan iri hati, sakit hati, makan hati, bangka hati. Jadi jangan pilih sembarang. Makanya terus masih jomblo ada yang salah Kalau Om Anto masih jomblo. Oke. Jangan lupa garis-garis ada yang masih jomblo 3 orang. Nanti dicantumkan DP nama semua DP IG. Nanti dikontak. Nanti ditaruh di deskripsi. Oke, mungkin kita materi leadership mungkin sampai di situ. Kita akan bahas mungkin masuk sedikit tentang brotherhood. Karena ini kan apa ini brotherhood sebenarnya? Kan banyak orang bukan cuma di komunitas motor, di mana-mana pasti pakai istilah brotherhood. Kira-kira pemahaman teman-teman malam hari ini sejauh ini apa itu brotherhood kira-kira? Mungkin dari siapa duluan? Mungkin boleh gantian dulu. Oh iya. Kalau kita lihat kan secara brotherhood kan Inggris, Indonya itu kan kita translate itu kan persaudaraan saja tuh. Iya. Persaudaraan. Itu bagaimana tanggapannya Om Manto itu bagaimana? Persaudaraan di dalam komunitas apakah satu kopi, lihat tamat ada kopi minum sama-sama? Yang dibilang persaudaraan itu saya pernah dijelaskan itu di klub besar di Bandung itu. Sebenarnya persaudaraan itu yang dimana ini contoh ini rokok. Ini saya pernah jelaskan maksudnya. Kalaupun memang persaudaraan ini orang merokok. Tapi cuma kasih rokok di sini, tidak memikirkan dia di rumah sana bisa merokok, tidak. Yang bagaimana kita belikan dia rokok supaya di sana jujur bisa isap, orang di sini bisa isap. Nah itu arti sebenarnya persaudaraan, arti brotherhood yang sebenarnya yang dipahami. Jadi lebih ke perhatian mungkin ya. Iya perhatian gitu. Bukan cuma di sininya tapi di luarnya ini kan kita kumpul sini rokok ini ya kita isap sama-sama. Tapi setelah di rumah tidak tahu dia coba rokok kan tidak, apakah dia. Nah, jadi tapi kan ada juga orang yang memang pura-pura datang ada rokok karena berharap tuh kita di taman-taman ada di taman nanti coba sendiri baru pilih yang mahal-mahal. Kan ada juga kan dari teman juga yang dari segi pekerjaan ya mungkin agak minim macam saya bapak gini toh. Tidak sama masalah rokok tidak usah. Mungkin untuk rokok ini bicara rokok. Iya. Jadi menurut Om Anto secara persaudaraan itu kata brotherhood sendiri kayak tadi mempedulikan bukan cuma di tempat di mana kita kumpul tapi di luar juga kita harus memikirkan bagaimana. Contoh ada teman sakit datang ke sana kalau tidak bisa buah-buah. Kalaupun cuma bilang saudara sama saudara dia sana sudah habis. Tapi tidak tahu ini bagaimananya di sana apanya. Jadi sebenarnya saling berbagi apa yang kita punya dia punya kecuali tua. Kecuali tua. Kalau itu memang begaris besar memang jangan. Kalau bisa itu tak semua. Kalau itu sama baku potong itu itu mohon maaf. Tapi banyak kejadian persaudaraan toh. Banyak kejadian hilang macis. Itu bagaimana persaudaraan nih? Kalau masalah hilang macis itu sudah biasa.
Tapi baku tumbuh tidak. Tidak. Jadi menurut Om Anto bagi persaudaraan nih. Saudara itu yang dimana bukan cuma di sini kita pikirkan dia, tapi juga di luarnya dia apa. Oke. Kalau mungkin dari Om Ketua Bit itu tentang Brotherhood itu bagaimana kira-kira pandangannya? Persaudaraan. Tentang persaudaraan itu seperti apa yang Om Ketua lihat? Kalau pandangannya saya tentang persaudaraan di dalam klub atau komunitas kan, ya kan ini kita anggap saudara tuh. Jadi setiap ada masalah atau apa, namanya saudara kita harus bereskan di situ. Makanya jangan sampai terbawa-bawa di luar, ya kan. Baru kalau masalah mau pergi-pergi, maksudnya kita mau ke rumah si ini, maksudnya kita jangan merepotkan dia. Ya. Kita datang cuma bawa badan, cuma bawa nyawa. Gitu. Bisa kita bawa makanan kah, termos Macam air ada- panas dan kopi. Macam ada taman sakit tuh. Kan kalau orang sakit biasa harus bawa buah-buah saja tuh kan untuk bisa makan ini. Jadi kalau kita untuk bisa bawa buah-buah, kita orang yang kasih habis sakit DP orang. buah. Kan biasa orang sakit banyak buah-buah. Kan saudaraan tuh. Ada juga yang ada kesempatan pergi bajingut orang sakit di makanan yang turun kasih habis. Itu Nah, biasa ada baju begitu. oh, saudara tuh. Oh, saudara. Siapa tuh kali dapat nomornya CC? Iya. Bagaimana kasih lagi tuh? Itu datang kita bawa martabak kah, situ satu bungkus makan rame-rame. Ya. Jangan maksudnya merepotkan si tuan rumah. Kita datang cuma bawa badan, dorang repot-repot. Kita tidak berpikir tuh dorang di dalam rumah ini makannya bagaimana. Iya, Gitu. betul. Ini Kan orang kayaknya cocok ini terkait izin lintas ini. Masuk ini. Masuk ini. Kalau izin lintas itu, kita buat izin lintas kan supaya dorang pantau. Dan dorang juga begini, kita mau masuk di wilayahnya dorang, kita jangan mengharapkan untuk dijamu oleh mereka. Tapi kita punya persiapan. kita punya persiapan sendiri. Dan begitu juga kalau dorang masuk, dorang harus wajib menjamu. Karena Tapi kalau mereka kita yang sebagai sebagai tamu, jangan mengharap untuk dijamu. Ya, Jadi begitu. jangan merepotkan orang lain. Nah. Kan ada orang touring modal bensin saja. Ada bensinnya. Kan Karena banyak tempat begitu. tinggal ada apa rokok dan lain makan ada. Memang ada, tanpa kita minta ada karena kesadaran dari tuan rumah. Cuma secara tidak langsung kita Jangan mengharapkan. harus ada etiket baik juga tuh. Dari contoh datang bertamu jangan merepotkan tuan rumah. Kalau secara tidak langsung tanpa kita minta mereka pasti sediakan. Nah, jadi sangat penting juga itu ya masalah persaudaraan. Mungkin ada tambahan lagi. Kayaknya situ saja. Oke, dari Bang mungkin. Bang Inyang. Yang Trope Avenger ini. Mana yang dua The ini. Legend of laki-laki Iya. Berarti kalau soal legenda berarti so mati. Oh, maksudnya kan ini Oh tidak, ya. kan. Jadi MBL ini kan? Iya. Aduh, langsung ganti struktur ini. Iya, jadi ketua tuh. Jadi, Oh, begitu ya. Oh, kita melapor sama ketua yang sekarang ini. kan tidak ada berhubung. Jadi Bagaimana ketua yang sekarang bagaimana? Bagi gitu ya, tidak? Bagi gitu. alhamdulillah ketua sekarang bisa memimpin dengan MBL dengan baik. Tuh, Tapi tek Bang, Kak? tanduk dia, tek tanduk oke? biar saya sedikit cuma buat gigi. Garis. Oke, lanjut, Bang. Jadi kalau kita definisikan kan brotherhood ini kan istilah asing bahasa Inggris. Ya. Betul. Di semua bikers kayaknya semua pakai istilah brotherhood. Ya, betul. Atau tambahannya kan no limit apalah semua kan begitu. Kalau diartikan kan brotherhood ini persaudaraan yang luas atau persaudaraan tanpa batas. Ya, unlimited. Istilahnya kan seperti itu. Betul. Memang kalau menurut saya masih slogan sih. Ya. Slogan ini nah kita membuktikan persaudaraan ini tidak bisa dari kata-kata juga. Ya, Tidak sangat bisa betul. dari kata-kata, harus dengan perbuatan dong. Kalau cuma kata-kata gampang sekali, karena sampai saudara. Iya. Kalau senang, kalau Ya. susah kita terkenal kan begitu. sama Banyak dengan- faktanya seperti itu Sama kan. dengan cinta itu yang cinta perukan itu tindakan yang nyata. Ya betul. Sampai ini sekarang tuh ada cewek sendiri. Cerita dia ada, aku tanya posisi. Oh, kayaknya dia bilang diri sendiri. Iya. Curhat lagi. Kalau saya jarang. Lanjut, Itu Bang. yang mengutamakan. Gitu. Jadi kan istilahnya ini slogan persaudaraan tanpa batas. Ya. Ya sebenarnya ketika slogan itu muncul itu sebenarnya untuk kalau saya sih berpikirnya untuk motivasi. Ya. Motivasi ini kan ketika di komunitas berarti kan kesamaan hobi, kesamaan mungkin berawal dari hobi sering naik motor sama-sama Ya, berkumpul, betul. cari kesenangan lah begitu. Tidak ada sih dalam orang tujuan masuk komunitas mencari susah, tidak ada. Semua mau Ya. senang. Orang hidup itu
semua mencari senang. Senang. Tapi kan ya hidup kita tidak mungkin lepas dari masalah, tetap selalu ada masalah. Nah ketika di komunitas ini kan, ketika orang berkumpul, oh kita hobi naik motor nih, atau mereknya sama, motornya saya sama, misalkan motor Beat, nah misalkan berkumpul lah pemilik Beat, sudah langsung anggap ngana sampai saudara. Kan menurut saya terlalu mudah, terlalu mudah sekali istilah itu digunakan, padahal wujud nyatanya tidak ada mungkin. Nah jadi kayak sebenarnya buat slogan motivasi sebenarnya. Jadi kita harus dalami dulu maknanya itu. Saudara itu berarti di rumah saja orang saudara tidak selalu senang, ada susah. Tapi ketika orang susah atau temannya orang susah, kita tidak pernah pergi buat dia. Itu saja. Jadi selalu itu ada, kita selalu bisa selesaikan sama-sama. Konflik pasti ada di rumah, adik kakak saja yang saudara berkelahi, bisa apalagi bunuh lagi kan. Cuma ketemu di komunitas. Tapi ya ketika dia teman ini ada masalah dan teman-teman lainnya tidak pergi, saya rasa itu sudah brotherhood. Kalau senang semua tidak akan ada yang pergi. Kan saya rasa. ada kata tuh dibilang berapa banyak temanmu? Nah situ dijawab, temanku akan kuhitung di saat aku susah. Memang anak ini, memang ini Sering baru baca Mario hadis ini. Kan ada pepatah bilang tuh 1000 teman itu kurang kurang. Satu musuh itu banyak. kan. Memang saya pernah rasakan, khususnya ketika gabung di komunitas, ketika saya sedang galau, ada fungsinya juga. Teman-teman itu bisa jadi teman minimal. curhat. Jadi kalau Teman pasti, curhat. tapi jadi pas galau ke teman. Bisa Oh, curhat, tidak, cewek, bukan tidak, begitu. tidak. Saya kira- Bukan begitu. Oh. Maksudnya orang bisa bantu, bisa, kasihan ngana, siapa suruh ngana dan dia tuh. Iya. Jadi ada. Maksudnya ini biasa begini, siapa suruh ngadain dia? Coba kalau dia dengan saya. Astaga, Kan biasa itu begitu. lagi tuh. Pengalaman lagi dua lagi. Curiga ngana ini, om ini. Bahaya ini. Tapi ya tetap ketika itu juga kita harus sadar diri. Walaupun kita orang saudara nih, tapi kan juga. Panto, saya punya doi makan, traktir dulu. Kan tidak begitu juga kan. Gitu. Berarti itu sudah menjerumus memanfaatkan. Ya. Jadi kalau ada pepatah juga bilang, jadi kan sepepatah ada juga Bukan, pepatah iya. lagi. Dia bukan- Jadi bukan- sebaik-baiknya orang itu dia orang yang bermanfaat, bukan memanfaatkan. Iya saya. bukan- Jadi kita harus bukan, bisa bermanfaat buat orang lain, iya. bukan memanfaatkan Memanfaatkan orang lain. lain. Itu bagaimana, Om Mario? Bisa ganti nama Om Mario ini. Terus kan ketika misalnya begini, ketika tadi mengutip dari Om Dendi pakai kata-kata bermanfaat buat orang, bukan memanfaatkan. Betul, berarti kan ketika kita melakukan sesuatu hal buat teman-teman di komunitas ini yang katanya saudara, berarti kita harus memberikan dulu yang kita bisa berikan. Jangan berharap imbalan atau berharap nanti saya dapat apa nih, misalkan ketika saya sok bijak, nanti saya jadi ketua nih, bukan karena ada tujuannya. Ya. Ketika Betul, tujuannya mungkin kalau tujuannya positif oke lah. Tapi kalau yang negatif misalkan ketika saya harus bantu dia pura-pura, tapi besok-besok saya minta manfaatkan lagi, saya minta ganti kah atau bagaimana kan gitu. Jadi intinya kita berpikirnya kita berikan saya dulu yang kita punya buat orang, tapi jangan harap dapat kembaliannya. Itu akan mengalir sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Jadi, Banyak orang menuntut, maksudnya menuntut kita selama ini coba kuat. Ya. Sekarang dia pertanyaan, apa yang Anda suka sih? Ya. Karena kan banyak orang, saya mau ini orang dekat dengan saya. Padahal dia sendiri tidak memberikan dia punya love bank, istilahnya pakai bahasa Inggris itu, dia punya perbendaharaan cinta, kasih sama orang tersebut. Dia mau tuntut orang dekat dengan dia, padahal dia belum ada yang dia kasih. Ya. Dan yang dikasih ini juga bukan dalam bentuk materi. Ya tidak selalu uang, minimal perhatian saja. Iya. Kayak contoh teman-teman kita mungkin yang di mana ini pernah baku balas di WA, suka Tapi mana deh ini. Perhatian juga jangan terlalu, karena kemarin saya pernah perhatian sekali sampai diabaikan. Sama laki-laki tapi. Masih laki-laki, masih di sini. Laki-laki semua ke sana. Jadi maksudnya perhatian itu penting dalam persaudaraan gitu. Kayak di rumah contoh. Cuma biasa kita juga risih. Maksudnya kadang manusia itu risih kalau terlalu banyak. Perhatian terlalu di ini. Itu kan biasa ada begitu. Kalau saya juga sendiri sharing-sharing kalau saya selalu ditanya tuh, gimana sedikit telepon. Kadang juga risih juga. Cuma kalau kita lihat nilai positifnya, berarti orang ini perhatian sama kita. Cuma kan secara tidak langsung, terlalu banyak ditanya-tanya. Apakah itu maksudnya masuk begitu? Apakah maksudnya keluar konteks atau tidak? Perhatian yang over Oh, begitu. berarti perhatian over, pencitraan begitu ya, untuk diperhati atau bagaimana?
Tapi tidak ada juga yang tulus toh. Yang tulus. Nah, cuma masalahnya mau bedakan orang yang tulus itu kan Tapi takutnya ketulusanmu cuma dianggap main-main, tidak. ya Ketulusanmu cuma dianggap main-main, tidak. itu lagi. Berarti kan kalau secara istilah persaudaraan dalam keluarga dan dalam komunitas dua hal yang berbeda. Kalau betul. dalam keluarga kan jelas, maksudnya ngana so di mana, misalkan kakak batangan so di mana, pulang so malam. Kalau teman komunitas kan tidak mungkin, asal ngana so makan. Kan begitu, macam beda kan begitu. Oh iya betul. Betul. Jadi persaudaraan mungkin dalam keluarga itu ya segala hal Ya. memang dia harus Ya, masuk di memberikan perhatian, tapi kalau dalam komunitas kan ada batasannya. Ya, Dalam arti betul. tidak mencampuri ranah pribadinya. Ya ketika di komunitas ya sudah di dalam situ saja yang terkait dengan ya kecuali dia datang curhat ya kita kasih solusi boleh atau kita dengarkan boleh, tapi bukan perhatian yang lain seperti keluarga gitu kan, so makan atau kenapa macam lesu sini polok dulu kan begitu kan aneh. So kanker kah, kantung kiri atau apa kan? Gitu. Jadi berbeda persaudaraannya ya cukup. Ya mungkin ada batasnya. Kalau tanpa batas menurut saya terlalu lebay sih kalau saya. Ya, Karena betul. menganggapnya tanpa batas berarti semua hal dicampuri dong. Orang tidak bisa baberak. Kenapa nggak bisa baberak? Tanya-tanya kan tiap penting. Gitu. Ada ranah-ranah Ya tertentu. gitu. Jadi memang terbatas di hobi itu sebenarnya. Ya ketika ada hal-hal lain dari itu ya sewajarnya saja sih menurut saya. Karena beda tetap perhatian persaudaraan yang sebenarnya itu ya dengan yang saudara itu yang saudara. Kalau di komunitas kan beda darah, beda orang tua, cuman karena ketemu di hobi ya sudah. Kalau saya sih seputar hobi saja menurut Iya saya. betul. Jangan sampai masuk di ranah kecil. Kenapa ke sana? Kita lalu. Maksudnya kayak itu ini, maksudnya kayak yang semua masalah pribadinya dia. Kecuali dia Dapur. yang baca cerita duluan, supaya kita orang kasih. Itu Kan tidak mungkin dapurnya dia orang mau harus tanya Iya. begitu ya. Sampai kon debatannya, debatannya tuh, bagaimana cara supaya awet ini tuh dalam hubungan. Sebentar semua kasih cara yang lain supaya cepat putus di cewek dia kate. Nah itu kan mantu ini tidak kayaknya. tepat konteksnya kan begitu. Di urusan pribadi dibawa di komunitas kan tidak bagus. Komunitas sebenarnya buat meluapkan, misalkan orang ada jenuh atau ada beban pikiran, ya inilah di komunitas orang ketawa-ketawa. Ya betul Pak. Orang senang-senang, Jadi- menghibur. Saya juga punya pengalaman, maksudnya adanya komunitas ini, saya bergabung di komunitas, jadi waktu-waktu saya sendiri itu agak kurang, maksudnya ketika gabung mungkin ada teman-teman juga, tapi tidak sebanyak yang sekarang ini. Maksudnya referensi berteman kita kan lebih banyak ketika kita gabung di komunitas, orang dari sini, dari agama ini, profesi apa, kita ketemu di sini satu kan. Jadi penting juga kita bergabung di komunitas itu, maksudnya ada hal-hal yang selama ini kita cuma sendiri, ketika gabung dengan orang, kayak tak lepas baca cerita. Jadi maksudnya ada kayak taman pendengar begitu ya. Jadi kan kita maksudnya manusia juga kadang-kala kita butuh bercerita atau butuh bercerita dengan orang lain, tapi kita tahu ada ranah dan batasnya. Jadi Ranah batas yang dimana yang memang tidak bisa dikeluarkan. Dapurnya apa untuk mukanya tanya susah agak rupa orang mau tanya itu memang so parah. Jadi penting juga sih secara brotherhood. Mungkin ketika kalau kita bicara tentang brotherhood, ketika ada teman mungkin habis bensin di jalan kan, ini banyak tuh. Mau touring, ada doi contoh. Mau touring ada doi, tapi dia suka mau pergi. Itu bagaimana kalau kita nilai dari segi bagaimana brotherhood? Untuk saya pribadi, kalaupun memang bagaimana, kami jangan memaksakan kehendak yang akan menyusahkan orang lain. Orang lain. Kan kasih juga itu rumah paksa. Oke lah, teman kita mau membantu, tapi kasih yang juga dia apa dia juga tetap akan dia bantu. Nah, maksudnya bagaimana? Biar kecuali memang dia paksa, ayo itu saja untuk anak kekurangan apa sama saya ya oke begitu. Ya, betul. Bukan itu ada semua paksa tidak pergi tetapi akan bantu itu. Karena banyak juga kan orang bilang, saya suka motorin tapi tidak ada doi. Nah, pertanyaannya, nanti ada doi atau tidak mau usaha? Nah, kan beda tuh. Kecuali memang maksudnya kita tahu ada sama sekali, lu suka mau pergi, mau tidak mau, ya mumpung kalau kita orang kosong pas ada berlebih, harus kita orang bawa juga tuh. Kalau kita mau bicara, saudara. Jadi bukan sekedar materi, dari perhatian juga sebenarnya penting juga Bang. Jadi mungkin menambahkan dari pendapatnya Om Wanto ini. Tadi kan yang sampaikan kalau touring teredoi bagaimana. Sebenarnya kan kita pertama harus prinsipnya hobi motor ini
bukan menghasilkan uang tapi ngabisin uang Ya, sebenarnya. sebenarnya. Nah, berarti kan ketika kita gabung di komunitas ini harus siap dengan konsekuensinya. Secara waktu jelas tersita, yang tadinya cuma di rumah dan keluarga terbagilah dengan komunitas dan saudaranya betul. kita di komunitas. Terus mau suka jalan, otomatis orang harus siapkan doi. Kan begitu harus. Mungkin cuma modal, saya mau touring, tapi tidak doi. Enteng sekali. Nah, memang saudaranya karena di rumah saja tuh mungkin minta belum tentu dikasih, apalagi betul, yang saudara di komunitas nih gitu kan, orang juga punya kebutuhan masing-masing. Jadi saya sering dengan teman-teman MBL sampaikan, kalau mau touring ayo, tapi jangan dipaksakan. Jadi kita harus pikirkan dari motornya kan, ibaratnya motor harus sehat, keuangan juga harus sehat. Terus ketika kita datang ke tempat tujuan bukan pikiran dari berangkat ini, orang mau ke sana biar dijamu, dikasih makan. Banyak begitu, banyak sekali. Gitu. Jadi tujuan kita saudara berarti kan tujuannya silaturahmi. Cuman itu saja fungsinya, atau jalan-jalan buat refreshing kan di komunitas. Jadi kan berarti harus siap semuanya itu. Kalau itu tidak siap, ya berarti nggak memanfaatkan saudara kan lah ya. Yang sampai dia berteman karena ada mau tuh supaya kemana-mana Tapi harus sudah rencana. Lain halnya ketika di jalan misalkan ada yang mogok atau ada yang rusak motornya, sementara ada alat yang harus dibeli, kita pasang di situ, uangnya kurang, ya wajar lah kalau saudaranya bantu tambah. Tapi di satu sisi juga harus dijelaskan juga yang ditambahkan ini karena mau pinjam doi atau mau bagaimana kan begitu. Saya rasa mungkin kalau yang namanya saudara sudah sampai pakai dulu sampai doi. Terserah. Masalah untuk ganti nanti ada kelebihannya mungkin. Kalau ngana punya niat maksudnya mau ganti, alhamdulillah ya. Kalaupun tidak, kalau yang ngasihnya ikhlas ya sudahlah, itu saudara kan begitu. Cuma ada yang pura-pura lupa tuh. Ya tinggal komitmen dong dalam saudara juga kan. Sama kakak saja mungkin kalau mau pinjam uang penting pinjam dulu doi kan begitu, berarti namanya pinjam kan diganti. Walaupun dengan kakak bisa ganti dah. Diganti tapi 1 minggu babunga. 1 hari 3.000. Komitmen karena perpecah belahan suatu pertemanan. Tadi mau pinjam doi mau ganti besok. Nah itu yang awas. Dari kata-kata curhat lagi. Pengalaman kayaknya ini. Tapi sate ada, kalau saya tidak ada tuh antara perdata tuh tertulis tidak ada ya amannya. Mulai catatan ini. Itu memang ya perpecah belahnya teman itu. Dari dia bilang mau pinjam duit mau ganti besok, yang percaya. Jadi menarik sekali kalau kita bahas tentang baru dua kata ini saja sepanjang pembahasan leadership. Baru ini berapa menit ini? Sudah 1 jam ada ya. 1 jam itu? Serius? Itu saja masih baru 2 kata ini saja. Panjang. Kalau bercerita berleherut ini luas ya, mungkin kalau bisa di sampai pagi mungkin ya. Nanti kita mungkin kita bisa lanjutkan ke depan Bang tuh. Ini sekedar info karena kemarin banyak yang tanya kenapa ada niat bikin podcast tuh. Jadi saya sempat cerita ini bagaimana dulu? Bagaimana? Jadi ini podcast sebenarnya awalnya cuma iseng-iseng saya dengan Bang pertama kali, makanya saya undang Bang itu. Sebenarnya cuma apa kayak bagaimana ya supaya dibilang edukasi sama masyarakat tuh supaya ada fungsi. Percuma terus ada sosial media tapi terus gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kan ini baca cerita bagian ini kan mungkin ada yang orang tidak tahu, secara tidak langsung kita sudah edukasi untuk masyarakat. Jadi podcast ini kita buat bagaimana Bang? Boleh cerita dulu. Sharing-sharing supaya orang tahu DP asal mula ini podcast Taben tuh. Kan awalnya Om Dendi ini datang sama saya cerita. Dia bilang kita bikin podcast Bang. Podcast apa nih tentang edukasi seputar komunitas atau apapun lah yang berkaitan dengan lalu lintas misalnya. Oke, kan menurut saya juga ide yang baik. Pertama mungkin alasannya yang saya tangkap ikut arus. Karena lagi tren nih podcast di mana-mana, artis-artis bikin podcast dan dapat royalti yang lumayan. Walaupun sampai saat ini saya belum kebagian, juga belum dibayar. Belum nanti. Kalau dari AdSense kasih, boleh. tapi ya ketika kita ikut, kita boleh dibilang ikut arus nggak masalah. Ya betul. Mau dibilang latah silakan, selama itu hal itu positif kan nggak masalah. Dan penting betul setelah itu tujuannya edukasi dan perkenalan. Waktu itu memang fokusnya saya juga biar kita bisa memperkenalkan di masyarakat Kabupaten Bangka ini klub motor di Pluwuk ini loh gitu. Jadi siapa tahu besok orang punya niatan atau punya pikiran buruk tentang komunitas, mereka mungkin setelah lihat ini berubah pola pikirnya. Komunitas ini ternyata bukan cuman
bagate, bukan cuma nongkrong-nongkrong sampai Bermanfaat. subuh ya bikin resah baribut orang per rumah kan begitu, tidak. Jadi ya mudah-mudahan dan podcast ini waktu itu saya berpikir akan memberikan manfaat positif buat semua orang, minimal menularkan lah aura-aura positif ini buat teman-teman bikers dulu, terus komunitas lain atau masyarakat malah khususnya kan begitu. Jadi itu memang ya, awal mulanya berarti kalau ada untung ya syukur, alhamdulillah bisa dipakai kepentingan podcast ini. bisa kan, memperbaiki alat-alat yang masih kurang. Apa adanya ya. Jadi media promosi juga kan ketika orang datang ikut di podcast ini, orang lihat ganteng juga itu yang baju kotak-kotak. Nah, satu kali gitu. promosi itu. Setidaknya lalu yang cuma satu bisa dapat 3 ya. Di nonton ini. Yang satu pertemanan. Waktu cewek dengar ya. Maksudnya ini maksudnya dari yang satu pertemanan bisa mendapatkan 3 pertemanan, 4, nah sampai seterusnya dari situ. Jadi awal mula podcast ini sebenarnya kalau mau dibilang owners dari podcast ini ada 2 orang. Saya dengan Bang Gesta. Secara ide Bang Gesta membantu saya. Jadi saya merealisasikan. Oke, jadi sehingga tercipta ini sudah podcast yang kelima kali kayaknya. Jadi kita mungkin berbicara bukan nanti ke depan bukan seputar motor juga, mungkin dari hal-hal yang lain yang menarik mungkin. Hal-hal yang lagi viral kan boleh juga. Yang lagi viral. Karena tidak mengundangnya tidak anak biker saja, siapapun boleh. Kan begitu buat edukasi dalam segala hal. Jadi sangat penting ya. Oke. Mungkin kita akan bahas nanti ke depannya. Jadi Tentang episode sendal. sendal boleh, sandal jengkel Sendal jepit. Sendal jepit kami akan bahas kamu. Tunggu sendal jepit. Dan di waktu podcast berikutnya Oke. sendal jepit. Jangan dulu kemana-mana sandal jepit. Jangan dulu hilang. Oke, mungkin ada pesan-pesan dan kesan sedikit atau apa untuk ini podcast ke depan bagaimana atau mungkin tema kita malam hari. Saya ini dadakan. Udah. Kalau jujur ini dadakan, seharusnya itu podcast kita malam hari ini berbicara tentang musik. Jadi sekalian kita promosi agenda musik yang ada di Kabupaten Banggai yang akan dilaksanakan di alun-alun, yaitu festival rock. Tanggal berapa dia itu? Tanggal berapa tuh ya saya? Tanggal 2. Tanggal 2 bulan depan nih. Jadi kemarin kita mengundang ini yang salah satu panitia, tapi karena mungkin ada kesibukan, jadi ini dadakan saya telepon karena saya pikir cari bintang tamu agak susah. Jadi terpaksa. Saya telepon Bang Gesta. Jadi yang muncul binatang tamu. Bukan, maksudnya karena begini nih. Karena tamu termahal itu biasa datang terakhir tuh, kan memang ditunggu-tunggu. Begitu. Iya. Jadi tadi sobat telepon Bang Gesta bisa kira-kira isi podcast. Oh sudah boleh. Saya ini- tahu di sini. Ini malam sebenarnya 3 panggilan sebenarnya cuma saya lewatkan, tapi di podcast ini saya memang Bapak urut. Tidak PNDO kayaknya. bukan. Ini Oh, dari atasan ini memang harus panggil 3 panggilan, ini malam harus ada undangan 3 ini. Ya, saya Jadi- upayakan ke sini. Dari tamu dari Bang Gesta, saya lihat sudah ada ketunya Bilsi. Datang untuk ya jadi terus podcast 4 orang. Sebenarnya cuma dengan Bang. Mau bertiga saja tuh dengan Cuma bertiga. Om Ya, Denny. tapi ini siapa yang panggil? Ya, maksudnya ini tidak karena Oh tambah-tambah saya kasih kasih lam ya. para kosong kursi. Jadi untuk pesan Harus menangis juga tadi Iya. dilihat Iya. mukanya. Jadi kalau secara materi mungkin masih abstrak tadi. Tak jelas sampai materi cuma karena lihat yang menarik yang ini. Tiba-tiba materi akhirnya dengan temanya tidak ada. Ketika kita cuma bahas 2 kata ini panjang juga ternyata. Jadi mengalir seperti air yang ada di sungai. Iya. Oh, saya kira mencari tanah yang datar. Tidak ya? Apa itu? Mengalir air seperti cari tanah yang datar. Mencari tanah yang datar. Jelaskan ini. Bukan mengalir, itu mengalir. Nanti kakak Angga yang bicara ini. Mengalir, diam. Oke, mungkin terompe podcast sampai di sini saja materi. Masih banyak sebenarnya ini tadi masih ada yang mau dibahas masalah touring, tapi karena waktu ini terbatas 1 jam ini, mungkin terus bisa sudahi saja. Nanti ke depan mungkin kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik mungkin. Sandal ya, sandal tetap terong aneh. Sandal ini akan dipakai. Penasaran dengan sandal? Tunggu episode selanjutnya. Untuk pesan terakhir, Nah. jangan terlalu berharap, nanti pengharapan akan menjadi kekecewaan. Ya, Memang ada dapat tuh. Coba kata motivasi dulu sebelum tutup. Ya, kalau untuk kata motivasi, berbanyaklah makan, minum tuh. Itu jam kalau galau-galau, kalau kamu galau sering makan mah yang kamu. Tapi jangan lupa fitness biar kuat bisa melihat dia bahagia dengan yang lain. Iya. Oke, begitu Antai. Ya pengalaman kayaknya ini. Ya, Kayaknya sudah datang ketuanya MBL ini. Sudah mau tahu saya kasih masuk.
Oke, mungkin cuma sampai di sini Bang Gesta, Om Ketua, Om Wanto. Nanti ada kebiasaan tuh sebelum podcast kita ada sesudah podcast ada kebiasaan salam bikers. Jadi begini, tumbuk di salam bikers jadi begini. Oke, siap? Oke. Bang. Oke, kita salam bikers ya. Oke, terima kasih podcast kita sudah sampai di sini. Kita sudahi dulu. Nanti kita akan bertemu dengan orang yang sama. Kita akan bahas apa itu Sendal jepit. sendal jepit. Iya. Saksikan di tayangan berikutnya. Oke, terima kasih. Salam Bikers. bikers.